Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita ucap syukur untuk pertemuan sore ini dalam kondisi sehat ya. Kita sudah masuk pertemuan ke-11 ya setelah UTS. Tema kali ini kita membahas tentang anggaran piutang ya. Kita juga setelah banyak belajar dari budgeting atau anggaran, dari anggaran eh, rekapitulasi anggaran, anggaran penjualan, anggaran pembelian bahan baku, bahan mentah, dan sekarang kita pertemuan ke-11 membahas tentang anggaran piutang. Oke. Anggaran piutang sebentar ya. Anggaran piutang pertemuan 11. Oke. Pemahaman umum adalah piutang atau receivable adalah transaksi dari perusahaan menjual pada customernya, tapi tidak dibayar dalam keadaan tunai ya. Berarti dipakai tempo ya, tempo yang dari pembeli atau penerima pinjaman yang bersedia melunasinya pada waktu mendatang. Nah, nanti kalau perusahaan, kenapa sangat penting ya piutang ya? Piutang nanti kalau saudara bekerja di perusahaan itu nanti ada namanya account receivable atau piutang dagang ya. Ya, meskipun nanti sektor akun dari piutang itu banyak, ada piutang karyawan, piutang dari pemilik ya, atau owner itu juga ada. Tapi yang paling besar biasanya adalah piutang dagang atau receivable, account receivable. Kenapa tak penting? Karena uh, kalau semakin banyak piutang yang banyak di jumlahnya semakin besar dalam satu perusahaan, maka dianggap uang itu adalah uang mengendap ya. Jadi bukan uang liquid, tapi adalah uang yang mengendap yang diberikan pada pembeli tapi yang tidak membayar tunai. Ya, risikonya apa? Kalau saudara misalnya ya memberi pinjaman kepada teman, itu juga ada risikonya. Risikonya itu pinjaman tersebut bisa kembali atau tidak ya. Semakin besar pinjaman yang kita berikan pada seseorang, ada kemungkinan semakin besar risiko pinjaman yang kita berikan semakin besar akan semakin tidak kembali atau tidak tertagih. Karena kenapa? Semakin besar jika orang tersebut tidak bisa membayar semakin besar, maka risikonya itu dia kemampuannya akan semakin kecil. Tapi kalau kita misalnya si A meminjami si B misalnya 50.000 ya, kemungkinan baliknya itu lebih cepat ya, dan kemungkinan hilangnya itu sedikit daripada si A minjemi si B itu 10 juta ya. Jadi kemungkinan tidak tertagihnya itu lebih besar daripada si B yang 10 juta ya, gitu. Jadi piutang itu sangat penting ya. Ini juga ada piutang dari kreditor dan debitor ya. Kalau di kreditor itu yang memberi ya, tapi yang debit itu kan yang harus melunasi ya. Nah, nanti kalau sudah bekerja di perusahaan, nanti ada namanya umur piutang ya. Umur piutang itu kalau lebih dari 90 hari itu sudah merupakan suatu tanda harus cepat ditagih ya, karena sudah 3 bulan. Ada yang lebih dari 90 hari juga semakin resiko. Nanti resikonya piutang tidak tertagih sehingga harus dimasukkan ke cadangan kerugian piutang ya, gitu. Oke. Ya, pihaknya ada dua ya, pihak kreditor dan debitor. Nanti misalnya besok ada soal piutang receivable itu adalah apa ya, gitu. Nah, jenis-jenis piutang tuh banyak ya. Piutang surat berharga misalnya tuh bilet giro yang belum jatuh tempo, misalnya si A jualan kain ya, kain tekstil ya, si didatangi oleh konsumen ya, dia beli
bayarnya pakai BG ya, BG jatuh tempo atau BG mundur ya, atau cek mundur ya, itu 30 hari kemudian ke depan ya, contohnya itu. Kemudian beban bayar di muka, sewa, contohnya ini sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, dan bunga dibayar di muka ya, gitu. Kemudian setoran jaminan, garansi bank atau lain-lain ya. Kemudian piutang pajak ya, angsuran pajak, pajak masukan, kelebihan bayar pajak, dan lain-lain. Dan piutang pekerja, piutang uang muka, piutang wesel, piutang usaha, dan lain-lain. Ini piutang usaha itu piutang dagang ya. Semuanya itu harus dari sisi perusahaan harus mengetahui secepat mungkin totalnya itu berapa ya, karena semakin besarnya dari totalnya jenis-jenis piutang ini, itu dananya itu saya mandek ya. Kalau tahun lama mandek, maka risikonya liquidnya, dana tunainya itu dari perusahaan akan sedikit berkurang dengan banyaknya porsi dari totalnya piutang ya. Oke, ini piutang wesel itu biasanya kurang dari 1 tahun ya. Itu biasanya dia sudah menjamin bahwa si pembeli akan membayar. Nah, tapi kan tetap ada risikonya karena masih ada tempo ya. Kemudian yang piutang usaha nanti kalau sudah saya bekerja itu namanya ada account receivable ya, adalah piutang yang timbul dari akibat menjual barang dan jasa secara kredit dari usaha pokok perusahaan ya. Piutang usaha berbeda dengan piutang dagang. Piutang usaha meliputi piutang dagang, sedangkan piutang dagang hanya terdapat pada perusahaan dagang yang menjual barang dagangannya secara kredit. Berarti piutang usaha itu skalanya lebih besar ya daripada yang piutang dagangnya. Oke, tapi intinya secara kredit ya, tidak secara tunai. Oke, piutang dagang atau piutang usaha ya, sebagai salah bentuk investasi. Kenapa perusahaan tetap ada piutang dagang ya? Karena persaingan di dunia usaha ya, misalnya si toko A itu punya pabrik punya toko kain ya, misalnya di Keranggan ya, itu omsetnya misalnya sehari 150 juta. Sedangkan si toko B, 2 rumah di sisi kanannya, omsetnya adalah 300 juta ya. Nah, ada pertanyaan, si toko A itu omsetnya 150 juta, sedangkan si toko B yang 2 sisi rumahnya di sebelah kanan itu omsetnya 300 juta. Kenapa? Karena yang toko B itu customernya banyak ya, customernya banyak, istilahnya istilahnya dia lebih prefer istilahnya untuk menghandle customer ya sebanyak mungkin, tapi dengan ada risiko-risiko tertentu. Ini gitu ya. Berarti yang pertama itu untuk menarik penjualan lebih tinggi ya, tapi juga harus mempengaruhi resikonya ya gitu ya. Manfaat yang diperoleh adalah penjualan kita untuk meningkatkan omset ya. Terbukti bahwa si A itu penjualnya secara tunai hanya 150 juta, sedangkan si B 2 kalinya 300 juta ya. Tapi resikonya kalau dari sisi risiko, maka si A itu yang penjualan 150 juta itu kan lebih lowest risk ya, tidak ada risiko sama sekali karena semuanya tunai. Jangan si B meskipun secara omset itu lebih 2 kali omsetnya daripada si A, tapi tetap ada risiko. Tapi otomatis omsetnya penjualan akan lebih naik. Nah, kalau misalnya si A 150 juta, si B omsetnya 150 juta plus ada penjualan kredit. Nah, berarti ada something wrong yang salah di si B, toko si B ya. Kenapa kok dengan sudah pakai kredit omsetnya sama dengan si A ya, itu kelebihan bagi si B karena
omsetnya 150 juta, tetap aja risikonya lebih besar pada si A ya. Nah, biasanya omset penjualan itu juga ada menaikkan keuntungan. Kenapa? Karena penjualnya semakin besar. Sedangkan keuntungan adalah rumusnya adalah harga jual dikalikan kuantiti yang dijual ya. Nah, nanti diambil berapa persen. Nah, semakin besar kuantitinya yang dijual, maka otomatis keuntungannya akan semakin berlipat ya, gitu. Kemudian kalau dengan sistem penjualan kredit menjamin hubungan relasi ya antar perusahaan dan pembeli. Nah, kredit jangka panjang menciptakan keuntungan tambahan bagi penjual. Ya, meskipun ada dua sisi yang berbeda ya. Semakin utangnya semakin panjang, maka risikonya semakin besar ya. Sedangkan sekarang kita anggaran ya. Nah, kita kan belajar budgeting. Budgeting adalah anggaran secara secara menyeluruh ya, atau holistik atau komprehensif ya, itu dari penjualan rekap atau penjualan anggaran master atau anggaran rekap, dari penjualan, kemudian produksi, kemudian bahan baku mentah, tenaga kerja, kemudian biaya overhead pabrik, kemudian ada anggaran piutang ya, nanti besok ada anggaran kas, ada anggaran laba dan lain-lain ya. Itu harus lebih detail. Karena kenapa? Untuk sebagai pengawasan ya, satu, dan yang kedua untuk perusahaan tuh bisa mengambil dari data-data yang ada, itu bisa mengambil decision ya, sebagai pengambilan keputusan ya, gitu. Nah, apalagi kalau ini temanya piutang ya, piutangnya terlalu gede, maka perusahaan akan berusaha untuk menyetop penjualan secara kredit ya, gitu. Mungkin penjualan tunai tapi dikasih diskon itu ya. Kalau sudah nanti terjun di marketing, nanti untuk mengurangi penjualan kreditnya bisa melakukan penjualan tunai ya, kemudian diberi imbalan promo-promo ya, diskon beli 3 dapat 4 lah ya, gitu. Itu mengurangi teknik trik untuk mengurangi penjualan secara kredit ya. Kemudian selain piutang itu ada beban atau enggak ya. Yang pertama adalah biaya modal ya, kedua adalah biaya administrasi dan menyelesaikan piutang, biaya penagihan piutang kalau yang tidak tertagih, dan biaya organisasi yang pekerja yang staf yang diserahi untuk mengelola piutang, nanti ada debt collector atau ya. Kemudian yang risiko ketiga adalah piutang mungkin tidak seluruhnya dapat ditagih, karena ada risikonya debt collector tidak bertanggung jawab, atau yang nagih diambil sendiri, atau perusahaan yang melakukan pinjaman itu bangkrut ya. Manfaat penyusunan anggaran piutang ya, yang pertama tahu ya posisi piutang itu pada berbagai waktu ya. Jadi nanti kalau sudah kerja, nanti ada umur piutang di bawah 30 hari, berarti di bawah 1 bulan. Nanti ada umur piutang di atas 30 hari dan di bawah 60 hari, berarti antara 2 bulanan ya. Kemudian umur piutang di atas 60 hari dan sampai 90 hari, berarti piutangnya dari 2 bulan sampai 3 bulan. Dan yang keempat lebih dari 90 hari ya, dan yang kelima lebih dari 360 hari. Itu harus perusahaan harus bisa mengakses ya. Biasanya kalau biaya ini admin keuangan, dia itu akan mengeprint surat tagihan, nanti dikasihkan ke sales ya, ke sales atau bagian penjualan untuk sekalian salesnya tuh mengirim barang, dia juga harus menagih ya. Sekarang sistemnya kalau perusahaan tuh yang si sales atau salesman itu harus bertanggung jawab atas penjualan dan pembayaran dari si customer ya, kayak gitu. Nanti kalau sudah kerja, nanti sudah bisa menerapkan. Kalau saya punya salesnya itu harus diberi tanggung jawab ya,
Untuk apa? Pertama, selain melakukan penjualan, yang kedua adalah untuk menagih ya, kayak gitu. Terus kemudian dapat diberikan arus kas yang berasal dari penjualan kredit. Nah, kayak gitu. Kemudian langkah-langkahnya ya, langkah-langkah yang harus dipersiapkan lain dibentuk unit kerja atau seksi ya khusus ya mengurusi piutang. Biasanya kalau saudara kerja nanti di lowongan iklan-iklan nanti ada bagian account receivable ya, jadi bagian piutang usaha atau piutang dagang. Nanti kalau kebalikannya account payable itu adalah utang dagang ya. Nanti ada bagian apa salesman atau bagian apa marketing ya, macam-macam. Jadi sekarang kayak misalnya piutang usaha yang paling riskan adalah BPR ya, mencari pelanggan potensial yang dapat diberikan kredit ya. Itu harus dianalisa rumahnya benar apa enggak, kemudian jaminannya tuh rumahnya apa, alamatnya benar apa enggak, rumahnya tuh milik sendiri atau nyewa ya. Kemudian track recordnya dari apa si pembeli yang apa akan apa kredit itu gimana, apakah terkenal suka ngutang atau tidak. Kemudian apa jaminannya tuh dia biasanya kalau sekarang itu di BPR itu harus ada tagihan listrik dan tagihan PAM ya, itu dilihat dari situ akan kelihatan ya, juga tagihan PBB ya sebagai apa pre antisipasi untuk resiko kalau kita memberikan pinjaman ya. Kemudian membuka transaksi kredit yang terjadi ya. Kemudian melakukan piutang, kalau transaksi itu biasanya secara sistem akuntansi ya, nanti akan dianggap penjualan. Kan biasanya kalau penjualan kita terima cash ya, uang tunai. Tapi kalau secara kredit maka penjualan pada piutang usaha ya. Kemudian melakukan penagihan piutang yang dari umur piutang itu yang kecil itu 30 hari, 60 hari, 90 hari, bahkan yang lebih besar 360 hari ya. Membuka mutasi kredit piutang, kalau ada pembayaran maka piutangnya akan misalnya turun atau sudah dilunasi ya. Nanti ada outstanding ya. Outstanding itu yang saya omongkan tadi, umur piutang lebih kecil 30 hari, antara 30 hari sampai 60 hari, kemudian 60 hari sampai 90 hari, bahkan lebih dari 90 hari ya. Kemudian membuat analisis dan evaluasi piutang. Nah, apakah evaluasi piutang itu nanti bisa di-grade dari total piutangnya dan sekaligus dari umur piutangnya. Nah, misalnya ya misalnya dari omset 1 miliar ya, yang umur piutangnya itu yang lebih dari 360 hari itu rupiahnya ada 400 juta. Nah, itu adalah suatu kondisi yang kurang sehat ya. Alangkah baiknya kalau yang misalnya omsetnya 1M yang di atas 90 hari itu hanya mungkin 25 juta atau 50 juta, itu akan lebih baik ya. Kemudian analisis dan evaluasi piutang yang tadi ya. Kemudian menyusun dan memberikan arus kas masuk dari piutang, karena kalau piutang sudah tertagih maka nanti jurnalnya adalah kasnya masuk, piutangnya berkurang ya. Itu membuat laporan tentang pengelolaan piutang untuk kepentingan pengambilan keputusan bagi atasan. Oke, kita lihat dulu nih YouTube-nya masuk enggak. Oke, masuk ya. Ya, ini langkah 2. Dan nanti setelah data-data itu maka diambil kebijakan piutang yang jelas ya. Dari atasan tuh menegaskan, oh ini overnya statusnya kondisi piutang itu sudah lebih dari 40%, maka untuk divisi bawahnya itu harus sebisa mungkin melakukan penjualan secara tunai ya. Nanti bagian marketingnya pakai sistem promosi atau sehingga uang kasnya yang dari penjualan itu semakin banyak yang masuk ya, daripada uangnya itu ngendon di piutang ya. Kemudian
penentuan jangka waktu kredit ya, biasanya gini. Nanti kalau saudara melakukan pembelian ya, nanti ada namanya N per 30 ya. Nah, misalnya N itu diskon ya. Diskonnya misalnya 10 per 30 ya. Berarti kalau N-nya 10 slash 30 garis miring 30, maka jika customer pembeli itu yang kredit membayar sebelum 30 hari, maka dia dapat diskon 10%. Nah, itu menarik sekali ya untuk menghindari naiknya angka piutang dan umur piutang ya. Nanti ada 5C ya. 5C itu untuk mendeteksi biasanya untuk bank-bank ya, BPR yang melakukan pemberian kredit pinjaman ya. Karakternya ya, kapasitinya, dia kemampuannya gimana, kapitalnya, kemudian kolateralnya, uang cashnya berapa, kondisinya. Kalau kondisi COVID dan banyak PHK, BPR akan mengurangi pinjaman kredit ya. Kemudian penentuan piutang ragu-ragu atau cadangan ya, dapat dibenarkan sebagai dasar penentuan cadangan piutang ragu-ragu atau cadangan kerugian piutang ya, gitu. Oke. Kemudian kriteria mengukur efisiensi pengelolaan piutang ya. Kredit yang dapat digunakan, indikator efisiensi adalah tingkat perputaran piutang ya. Rumusnya adalah penjualan kredit 1 tahun dibagi dengan piutang rata-rata ya. Berarti piutang rata-rata dari awal sampai akhir tahun nanti dibagi 12 ya. Nanti berapa persen. Kemudian persentase piutang tak tertagih yang sebenarnya itu nanti berapa ya. Usia utang rata-rata itu dalam kondisi yang paling besar yang mana? Di bawah 30 berarti lebih bagus ya. Apakah masuk dari di atas 30 dan di bawah 60 itu sudah garis kuning ya. Kalau sudah dari 60 sampai 90 itu garis merah, tapi ini merah oranye pink lah. Tapi kalau lebih dari 90 sampai 360 itu sudah merah ya gitu. Kemudian biaya pengelolaan piutang yang berubah-ubah dari waktu ke waktu karena perbedaan jumlah nasabah yang harus dilayani. Kemudian perbedaan nilai piutang keseluruhan yang harus dikelola. Kemudian perbedaan fungsi piutang dengan kredit dari waktu ke waktu berhubungan dengan adanya perbedaan kondisi persaingan ya. Kalau persaingannya antar penjual atau misalnya antar toko, maka harus menerapkan triknya tadi ya, N/30 atau N/60 ya. Itu akan untuk meningkatkan fungsi penjualan dan fungsi piutang. Dan perbedaan jangka waktu kredit yang N ya, N+30 berarti 30 hari kreditnya maksimal ya. Kalau sebelum 30 hari pembelinya itu sudah bayar berarti dapat diskon ya. Contoh soal ya, rencana penjualan atas dasar perkiraan akhir bulan untuk masa 6 bulan tahun 2012 dari perusahaan makanan dan minuman kolak pisang ya. Rencana penjualnya Januari 2 juta, Februari 2.250.000, Maret 2.500.000, April 2.250.000, Mei 3 juta, Juni 3.250.000. Ini trennya bagus ini ya. Penjualnya planningnya, budgetingnya penjualan bagus karena naik terus ya. Komposisi antara penjualan tunai dan kredit ada 20 tunai, 80%-nya kredit dengan waktu penjualan kredit adalah 1 bulan ya. Untuk penjualan tunai diberikan potongan 5 ya. Pola penerimaan piutang menurut pengalaman yang lalu, debitur membayar 75% tepat pada waktunya dan sisanya dibayarkan pada bulan berikutnya ya. Penjualan bulan November dan Desember masing-masing 1,5 juta dan 2 juta. Jumlah bad debt itu berarti piutang jelek yang tidak tertagih diperkirakan 0,5%. Diminta buatlah schedule ya. Schedule-nya ini ya. Oke. Ini ya. Berarti penjualan menurut bentuk pembayaran ya. Nanti yang sesuai tadi ya. Nanti dibuat total penjualannya berapa, penjualan tunainya 20% dan 80% dari data yang ini ya. Ini komposisi antar penjualan tunai dan kredit 20% untuk tunai, 80% untuk kredit ya.
Ini dibuat tabelnya semua, kemudian schedule penerimaan kas dari penjualan tunai ya. Nah, ini baru soal yang bawahnya ya. Bad debt-nya diperkirakan 0,5% ya. Ini bad debt-nya 0,5%, 5% ya. Ini. Nah, sehingga menghitung piutang netonya adalah piutang kotor dikurangi bad debt-nya, sehingga jadi piutang neto, dan itu sebagai pengambilan keputusan. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, nanti saya akhiri dulu. Insya Allah kita ketemu di minggu ke depan, pertemuan ke-12 ya. Berarti tinggal 3 kali pertemuan lagi, 4 kali pertemuan lagi. Setelah itu kita masuk ke UAS. Oke, saya mohon pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.